Hai semuanya, di video ini kita mau bahas tentang array. Oke. Nah, pernahkah kalian mendengar kata array atau larik? Apa ya? Jadi array itu sebenarnya struktur data di memori yang terdiri dari sekumpulan elemen dengan tipe yang sama. Dan setiap elemen dipanggil secara langsung melalui indeksnya. Gimana nih? Udah mulai paham belum? Nah, ini jadi ini gambarannya nih, misalkan ada array itu kayak gini ya. Jadi kayak apa ya? Mungkin kayak seperti rak gitu ya. Jadi ada indeksnya juga dalam hal ini, berarti ini adalah array A dan ini adalah indeksnya. Oke, indeks. Nah, ini cara mengaksesnya itu, jadi sebenarnya cara manggilnya tinggal ini ada A1, A2, A3, A4, A5, A6 kayak gitu ya. Nah, jadi di array ini dia ini bisa menyimpan suatu nilai. Nah, tipe datanya apa itu sebenarnya bisa macam-macam. Kalau di contoh yang ini kita pakai tipe datanya integer. Nah, ini ya, jadi kalau ini yang pertama nih, array of integer. Oops, sorry. Terus selanjutnya ini ada array real number. Jadinya koma-koma gitu ya. Yang ini array B, array real number. Terus kemudian yang terakhir kita juga bisa mengisi array ini dengan tipe data string. Char juga bisa. Nah, kalau untuk mendeklarasikan array-nya sendiri di notasi algoritmiknya, jadi nih pertama misalkan kita ingin membuat sebuah variabel x, terus yang tipenya integer, jadi kita cukup menuliskan ini x, terus array-nya itu jadi indeksnya kita tentuin berapa, misalkan 1 sampai 100. Nah, terus kemudian misalkan untuk string, jadi misalkan kita ingin menyimpan nama-nama siswa nih. Jadi kita tinggal mendefinisikan nama siswa, terus misalkan nih satu kelas tuh cuma 12 orang doang. Wih, sedikit ya. Nah, terus di sini kita tulis nih arraynya tuh 1 sampai 12. Dia tipe datanya adalah string. Terus kalau misalkan real berarti nilai ujian array. Terus misalkan ada 12 juga. Terus kemudian kita definisikan tipe datanya real. Ini untuk contoh programnya. Jadi di sini nama programnya hitung rata-rata nilai. Jadi di sini kita diminta untuk menyimpan nilai 6 orang mahasiswa ke dalam array. Kemudian setelah disimpan itu sekalian kita menghitung rata-ratanya. Nah, di sini kita variabel yang dibutuhin nih ada 3. Yang pertama yaitu yang jelas array-nya sendiri, yaitu ini x. Jadi ini karena hanya menyimpan 6 mahasiswa aja, jadi kita definisikan ininya 1 sampai 6 real. Terus rata-ratanya kita gunakan tipe data real dan juga sum-nya. Sum ini maksudnya untuk menyimpan nilai 6 jumlah nilainya itu ya. Kan nilainya kan bisa aja misalkan 80,5 gitu. Nah, terus nih algoritma sendiri nih. Pertama kita definisikan dulu aja sumnya sama dengan 0. Nah, terus kita pakai for juga nih. Jadi kita mencacah for 1 sampai 6. I-nya 1 sampai 6. Nah, kemudian nih, ini cara membacanya input dari pengguna tuh tinggal kayak gini aja. Jadi ini read x i. Nah, di sini nih i-nya nih kan dia for ya nilainya berarti dari 1. Berarti misalkan dari 1 dia indeks pertama kan berarti x indeks pertama. Terus nanti diisi nilainya berapa, misalkan 90,5 gitulah ya katakanlah. Misalkan terus dia ditambahin ke sini nilainya ke sum. Terus dia begitu seterusnya ngulang sampai 6 kali. Jadi si user nanti menginputkan 6 nilai. Terus kemudian untuk rata-ratanya nih berarti kan tadi sumnya udah kita simpan nilainya. Ya udah berarti karena jumlahnya 6 kita bagi aja sama 6 gitu.
Terus langsung aja tulis raratanya. Nah, ini kalau mau menampilkan nilai 6 orang mahasiswa tadi yang udah kita simpan tuh. Jadi cara mengaksesnya, kalau tadi kan pakai read ya. Nah, kalau ini berarti kita tinggal menuliskan pakai for aja, sama aja i sampai 6. Terus kita tuliskan write x i, x index ke i. Jadi kan kayak tadi di awal video ini kan kita bahas ya cara memanggilnya tuh, misalkan A1, A2, A3. Nah, ini kalau memanggil pakai for ya, jadi tinggal kayak gini aja. XI karena dia udah mencacah I-nya. Ini kan nilainya sesuai dengan yang kita definisikan, berarti 1 sampai 6. Nah, ini ada contoh kasus. Jadi mencari sebuah nilai dalam array yang sudah diinisiasi. Jadi misalkan ada sekumpulan array ini udah ada isinya lah ya. Terus keluarkan output ada jika ketemu nilai dan tidak ada jika tidak ada nilai yang Terus ini jadi deklarasinya kita punya 3 variabel ya. Yang pertama jadi x-nya sendiri untuk menyimpan nilai array. Dalam hal ini berarti nilai yang tadi ya, yang di sebelumnya itu. Terus kita juga punya flag. Flag ini jadi penanda apakah nanti nilai yang kita cari itu udah ketemu apa belum, dia tipenya boolean, sorry. Terus false search, jadi false search ini yaitu value atau nilai yang akan dicari oleh si pengguna. Kemudian ini algoritmanya jadi pertamanya kita set flagnya itu false dulu, kemudian kita mencari si pengguna ini diminta untuk menginput nilai yang akan dicari, kemudian disimpan ke false search. Nah, kemudian nih, ini memakai for. Nah, di dalamnya for ada kondisi nih. Jadi dia for-nya mencacah 1 sampai 6. Nah, setiap i-nya itu nih, dia itu mencari kalau misalkan x indeks pertama itu sama dengan false search, sama dengan value yang dicari oleh si pengguna, maka flagnya kita set true aja. Tapi kalau misalkan nggak sama, ya flagnya tetap aja false ya, karena tadi kita udah definisikan false. Oke, begitu dia mencacah sampai jumlah arraynya. Kemudian kalau udah ada kondisi lagi nih, misalkan di sini flagnya ini sama dengan true. Oh, berarti dia udah masuk ke sini nih, udah masuk ke yang if ini, flagnya karena udah true, berarti tulis aja programnya. Ada nih, wah ini mas, ada nih nilai yang mas cari. Gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada, berarti kan dia flagnya ini nilainya tetap false ya. Artinya kalau jika flagnya sama dan true berarti masuk ke sini. Tapi kalau misalkan flagnya masih false, ya udah dia langsung aja tulis tidak ada. Ya, itu endif. Jangan lupa diakhiri dengan endif. Nah, string itu juga sebenarnya bisa berupa array loh. Contohnya begini nih. Jadi misalkan saya punya kalimat kode saya, terus kode saya ini juga bisa merupakan kumpulan karakter gitu ya. Jadi kan S1-nya C, S2, S indeks keduanya O, gitu sampai seterusnya. Oke, semoga teman-teman udah pahamnya sampai sini penjelasannya. Dan seperti biasa, terima kasih. Tetap semangat belajar. Oke, bye-bye.